Di hari kedua Idul Fitri 1444 Hijriah ini, arus kendaraan yang melintas di sejumlah titik terpantau lancar. Lalu lintas diramaikan dengan kendaraan yang hendak bersilaturahmi dan juga berwisata. Seperti apa pantauannya? Sudah bergabung bersama kami ada Reda Pulpi di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan juga rekan Sarah Rohendi yang akan melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Reda terlebih dahulu. Reda, bagaimana pantauan arus kendaraan di Gerbang Tol Kalikangkung pada siang hari ini? Pagi siang hari ini suasana di Gerbang Tol Kalikangkung tepatnya sekitar mulai pukul 10 pagi tadi tampaknya sudah mulai ramai, meskipun untuk kendaraan ini memang masih didominasi dari arah Jakarta menuju ke Surabaya. Namun untuk gerbang tol sendiri, jika sebelumnya dari arah ini memang memprioritaskan dari arah Jakarta menuju ke Surabaya, kemudian dari Surabaya ke Jakarta ini hanya ada 3 gardu pembayaran yang dibuka, tapi tampaknya sekitar mulai 1 jam yang lalu ini arus sudah mulai padat, sehingga untuk gardu pembayaran pun sudah dibuka normal, bahkan gardu pembayaran tambahan ini yang memang dipersiapkan oleh pihak Jasa Marga Tol Semarang Batang ini pun juga seluruhnya dari kedua arah, baik dari arah Jakarta maupun Surabaya, ini semuanya sudah diaktifkan. Dan dapat saya sampaikan juga, Anggi, ini kalau dari arah Surabaya menuju ke Jakarta ini memang rata-rata masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan dengan plat dalam Jawa Tengah seperti plat kota Semarang, kemudian Tegal, Kudus, Solo, dan lainnya. Sementara kalau dari arah Jakarta menuju ke Surabaya tampaknya ini masih cukup banyak pemudik yang datang pada hari kedua Idul Fitri ini. Ini dapat saya sampaikan demikian dikarenakan masih banyak kendaraan mobil yang membawa bagasi di atas kendaraannya. Ini dapat diindikasikan bahwa kendaraan tersebut merupakan pemudik ditambah. Ini yang berdatangan menuju ke gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta. Ini merupakan kendaraan roda 4 dengan plat rata-rata ini justru dari Jakarta atau plat B. Kemudian kami tadi juga sempat mengecek bahwa mereka melakukan pembayaran di gerbang tol Kalikangkung. Hampir sebagian besar ini mereka melakukan pembayaran dari gerbang tol Cikampek Utama. Jadi memang masih cukup banyak ternyata masyarakat yang memilih untuk melakukan mudik pada hari kedua Lebaran ini. Sementara untuk kendaraan bus memang sudah cukup berkurang dibandingkan hari kemarin. Hanya ada sejumlah bus saja yang masih lalu lalang. Kemudian kalau kita lihat dari arah Surabaya menuju Jakarta memang tidak terlalu penuh dibandingkan dari arah Jakarta menuju ke Surabaya. Anggi. Baik, ini tren yang menarik sebenarnya ya, Reda ya, bahwa masih banyak orang yang hendak mudik di hari ini. Lalu bagaimana dengan jalur Pantura? Apakah berdampak dari Lebaran kedua ini, di mana biasanya itu banyak yang mudik lokal, begitu, Reda? Iya, sementara kalau untuk jalur Pantura kalau kita bandingkan dengan hari Minggu biasanya, Anggi, ini tampaknya justru lebih sepi dibandingkan hari Minggu biasanya yang warga ini banyak keluar rumah, kemudian menuju ke tempat wisata. Kalau kami lihat jalur Pantura yang ada di sekitar kawasan Kalibanteng, kemudian menuju ke arah jalan tol masuk ke Krapyak, ini tampaknya masih tidak terlalu ramai, sepi, masih didominasi oleh kendaraan kota Semarang dan sekitarnya saja. Dengan kalau dapat kami gambarkan ini dengan menggunakan pakaian yang tampaknya digunakan untuk bersilaturahmi ke keluarga yang terdekat yang ada di sekitar sini. Memang kalau untuk pemudik tampaknya mereka sudah lebih memilih untuk menggunakan jalur tol. Tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari salah satu petugas jasa marga yang ada di gerbang tol Kalikangkung bahwa sekitar pukul 10 pagi tadi untuk tol Jatingaleh menuju ke arah keluar kota Semarang ke arah Solo begitu tampaknya cukup padat, cukup ramai. Ini dapat diindikasikan bahwa memang masih cukup banyak yang melakukan mudik, kemudian bersilaturahmi dengan keluarga di sekitar kota Semarang, kemudian juga menuju ke tempat-tempat wisata. Bahkan kami juga mendapatkan informasi bahwa jalur atau jalan menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di sekitar kota Semarang seperti di Kabupaten Semarang ini tampaknya ramai dipadati oleh masyarakat baik menggunakan roda 2 maupun roda 4. Anggi. Baik, Reda. Kali ini saya akan bergeser ke Merak, ada Sarah. Sarah, jika tadi di Kalikangkung masih terlihat ada orang yang mudik ya di hari Lebaran kedua ini. Bagaimana dengan pantauan Anda di Merak?
Ya, Anggi dan juga pemirsa, pada hari kedua Lebaran ini memang kalau dari Pelabuhan Merak masih terlihat beberapa masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan menyeberang dari Pelabuhan Merak. Tapi dari tempat kami melaporkan saat ini, di belakang saya di terminal, maksud kami di Dermaga D, di Dermaga 1 Pelabuhan Merak ini masih cukup lengang meskipun pada jam setengah 11 tadi sempat ada antrian kendaraan yang ingin masuk ke dalam kapal. Kalau kita bisa lihat saat ini juga di depan saya ini tepat sekali ada spot atau kantung parkir yang telah disediakan oleh pihak ASDP. Dapat terlihat saat ini juga kantong parkir yang disediakan ini cukup kosong, mungkin kosong sekali, tidak ada kendaraan roda 4 yang parkir di sini. Memang kalau kita lihat para pemudik ini sangat beragam menggunakan moda transportasinya. Tadi ada yang menggunakan kendaraan roda 4 dan juga ada kendaraan roda 2. Kalau kita melihat data pada hari ini dari pihak SDP ini mencatat bahwa untuk kendaraan roda 4 sendiri kurang lebih ada sekitar 9.000 kendaraan yang melakukan perjalanan dan penyeberangan dari Pelabuhan Merak. Selain itu juga kalau untuk roda 2 ini tercatat ada sekitar 4.000 kendaraan yang melakukan penyeberangan dari sini. Memang kalau kita lihat kendaraan roda 2 ini melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak lantaran sebelumnya Pelabuhan Ciwandan ini telah ditutup untuk penyeberangan ke Pelabuhan Panjang Lampung. Jadi sebagian besar ataupun mayoritas di pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 ini melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak. Meskipun demikian nantinya pada arus balik nanti dari pihak Dinas Perhubungan telah menyiapkan sejumlah skenario nantinya pada H+1 sampai H+7 Lebaran nanti para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 dan juga angkutan besar lainnya dapat melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Sementara itu nanti pada H+6 sampai H+8 Lebaran nantinya khusus kendaraan roda 2 hanya dapat melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Panjang maksud kami menuju Pelabuhan Ciwandan. Demikian Anggi kembali ke Anda. Baik, Sarah, ini yang perlu diperhatikan ya oleh pemudik yang akan arus balik nanti ya, bahwa sudah ada pembagian yaitu melalui Pelabuhan Panjang gitu. Sarah Rohendi melaporkan dari Merak dan sebelumnya ada Reda Pulpi melaporkan dari Gerbang Tol Kalikangkung Semarang. Terima kasih rekan-rekan.